Perkenalkan, nama saya Umi Laila, mahasiswa Gizi Wali Songo yang akan screening dan asesmen ibu. Yang pertama, namanya siapa? Mariate, Ibu Mariate. Yang pertama kan screening gizi dulu ya Bu. Ya. Terus ini ada pertanyaan, nanti Ibu bisa jawab ya atau tidak. Yang pertama, apakah Ibu terlihat kurus? Ya, biasa. Terus apakah pakaiannya terasa longgar? Ya, biasa. Terus apakah akhir-akhir ini kehilangan berat badan? Ya, Terus apakah mengalami penurunan asupan makan selama 1 minggu terakhir? Nafsu Ya. makannya berkurang. ya berkurang. Menderita suatu penyakit yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah atau jenis makanan yang dimakan. Kalau ada kayak DM atau penyakit-penyakit itu nggak ada. Tidak ada. Ada batasan ya. Terus apakah merasakan lemas atau loyo, tidak bertenaga? Tidak. Selanjutnya berarti ini tidak berisiko Oke, selanjutnya saya akan mengasesmen. Tanggal lahirnya berapa? Tanggal 1 bulan 1 1965. Januari 1965. Terus umurnya sekarang? 55. Terus dari Jawa ya Bu? Ya, Bahasa yang digunakan sehari-hari? Jawa. Bahasa Jawa. Terus pendidikan terakhir? SD. Peran dalam keluarga? Jadi ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Udah ada cucu belum Bu? Udah. Berarti ibu, 3. nenek, sama istri. Terus perokok atau ada anggota keluarga yang merokok? Ada. Aktivitas. Terus keadaan sosial ekonominya? Biasa. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Ya, Ini Islam. Islam. Terus ada diagnosis medis dari dokter? Ada. Apa Bu sakitnya? Tipes. Terus ada riwayat keluarga yang pernah sakit tipes. Sedang konsumsi obat dari dokter nggak? Ada. Nanti boleh lihat obatnya. Terus sekarang tinggi badannya 155. untuk berat badannya 85. ada perubahan berat badan nggak Bu? Ya, ada sedikit. Biasanya berapa? 87. Terus dari status gizinya ini udah overweight ya Bu? Udah kelebihan. Terus dari data biokimia ada data labnya nggak Bu? Ada. Ini tanggal berapa Mas? Ini ada salmonella typhoidnya positif sama anti DB nya sama. Terus ibu ada keluhan-keluhan apa nih? Ya, sakit di sini. Bagian bawah lagi ya? Bagian atas. Oh yang ulu hati sini berarti. Terus buat nafsu makannya? Ya, agak berkurang. Terus ada mual nggak? Ya, Mual, kembung, kembung ya. muntah. Ya, Terus ada konstipasi apa kesulitan buang air besar. ya. Terus
Ada diare nggak? Enggak. Kemudian ada gangguan menelan? Enggak. Terus pusing? Pusing agak pusing sedikit. Terus berkunang-kunang nggak kalau pusingnya di kepala? Ya agak berkunang-kunang. Jadi keluhannya di nyeri ya Bu? Sesak nafasnya ada nggak? Tekanan darahnya kalau misalnya tadi 150 per 90. Tinggi ya Bu? Terus diukur suhu tubuhnya 36,5. untuk riwayat makan sehari kemarin dari pagi makannya apa Bu? Pagi bubur, Ini bubur sama sayur, sayur sop. sop. Terus Siang sop, yang nasi sama sop. nasi sama sop, sama tempe, sama ayam. Terus apa lagi? Sore nasi sama ayam. Kalau makan nasinya biasanya berapa centong? 1 centong lebih sedikit. Kayak yang ini buburnya tuh bubur apa? Bubur nasi, Bubur ayam tuh apa? Buat ayam bubur sendiri. buatan sendiri. Ini juga sama 1 centong atau Ya 1 mangkok. terus ini udah lagi yang di kemarin dimakan cemilannya apa? Roti, Roti sama roti sama buahnya pisang sama kates. Terus untuk minumannya cairannya dari selain dari air putih Teh, teh 1 gelas teh pagi. gelas pagi. Manis gak Bu? Apa Enggak begitu manis. gulanya satu? 1,5 sendok 1 gelas. Ini untuk minum air putihnya banyak ya Bu? Banyak. Putih terus kalau makan pokoknya selain nasi ada kayak jagung, Enggak ada. kentang. Jadi ini nasinya 1 centong. 3 kali sehari apa? 3 kali. Protein hewani tadi kan apa aja Bu yang dimakan? Ayam, Biasanya dimakan. telur, ikan laut. Ayamnya seminggu apa sehari berapa kali? Sehari 1 kali. Kalau telur Telur ya 1 kali 2 kali. itu sehari apa 2 hari? 1. 1 sampai 2 hari sehari. Kalau ikan lautnya Ikan lautnya 1 minggu sekali. untuk protein nabatinya dari tahu Tahu, tempe 1 hari bisa 3 kali. 3 kali. 1 tahu sama tempe. Kalau dari kacang-kacangan masih ada Kak di kacang Enggak Pak. Ya kacang enggak makan. nggak begitu gitu. Mm-mm. Dari kacang hijau, kacang kedelai, kacang Enggak. dari buah-buahan biasanya yang dimakan apa aja? Kates, pisang, apel, pir. Terus ada lagi Enggak. ini kalau makan porsinya sehari bisa berapa kali? Enggak mesti. Ya kepengen makan kalau buah.
Ini fiber selingan semua. Sayurnya yang dikonsumsi biasanya apa aja? Sop, asem, Terus ada dendong. Terus kalau produk susu sama olahannya susu. Terus manisnya tadi gulanya setengah sendok ya. Kalau di minyak pengolahannya biasanya digoreng apa di ya nggak mesti, biasanya dibacem, nanti kalau dari lain digoreng. lebih sukanya digoreng apa di Digoreng. Terus kalau makanan yang bersantan biasanya Jarang. masih konsumsi makanan instan nggak Bu? Kayak mie Enggak. udah enggak. Terus makan ini makan biasanya 3 kali Bu. Selingannya bisa berapa kali sehari? Apa roti? Iya roti, Ya. biskuit, buah. Pokoknya buat ngemilan ya ada 3 kali 4 kali. Terus ada makanan yang nggak disukai nggak? Makanan yang nggak disuka. Apa ya? Suka semua. Kalau ada makanan yang dihindari, Hindari ya itu toh kacang kacang panjang, kangkung, bayam itu enggak makan. kenapa Bu? Ya takut kalau asam urat. Sama bayam. Terus alergi makanan. Enggak. Oke. Terus kalau riwayat fisik aktivitas fisiknya sendiri di rumah ngapain? Masak. Terus kalau ada olahraganya Jalan-jalan. terus ada riwayat sakit sebelumnya pernah riwayat sakit di rumah sakit Pernah apa aja Bu sakit yang didiagnosisnya? sakit itu miom, Terus jadi operasi. jadi ini operasinya Bu. Terus ada lagi Udah. Oh, anu. Itu apa? Ginjal di laser. oh laser batu ginjal berarti. Di sini saya ulangi ya Bu, kalau yang keluhannya itu ada di nyeri, terus ada kembungnya, Pusing, pusing, dikunang-kunang, terus tadi tekanan darahnya 150/90. Udah Bu, ini nanti selanjutnya ini akan saya intervensi dulu, saya tunggu dulu buat kebutuhan ibu sendiri. ya, Makasih Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mahasiswa gizi yang sedang melakukan praktik kerja gizi. Nah di sini saya akan melakukan konseling gizi pada ibu buat rawat inapnya. Terus kemarin kan udah dapat data screening waktu yang hari Jumat itu. Nah kan ada keluhan itu. Saya kira namanya siapa ya Bu? Ibu Mariate. Terus kemarin udah dicatat berat badannya itu yang screening 85, terus sama tinggi badannya 155. Sekarang boleh timbang lagi Bu. Ya. Timbang. Nah, 87,8. Terus dari data keluhan yang kemarin kan ada muntah, muntahnya kan nggak ada. Terus nafsu makannya udah baik belum? Ya. Baik. Terus kambingnya Ya.
Nyeri perutnya? udah enggak. Berarti udah nggak ada itu ya. Ada apa, ada keluhan lagi? Enggak ada. Tadi pagi udah ditensi belum? Oke. Berapa? 135/90. Ini udah turun ya Bu dari yang kemarin 150%. Terus kalau yang kemarin makannya gimana? Yang hari kemarin kan di sini ditulisnya. Nah untuk yang menu hari pertama itu total asupannya udah baik, udah 96%. Terus yang hari kedua juga udah membaik 96%. Terus tadi yang kemarin kan makannya bubur ayam, terus sama selingannya roti, siangnya sayur sop, tempe, ini. Terus ada yang di itu gak Bu? Ada masukan buat makanannya? Selain itu, Ya. ya ada tak buah Sama? buah sama roti. Buah sama kopi. Terus nasinya udah nggak makan lagi? Nasinya udah enggak. Terus roti aja, roti lagi. Terus ini asupannya juga udah membaik dari yang waktu screening. Terus ini kan udah membaik semua. Terus dari asupan makannya berubah. Terus ini tinggal apa tuh namanya, tekanan darahnya aja yang lebih turun dikit. Terus saya sekarang akan memberikan materi sedikit tentang edukasi tentang hipertensi. Kelihatan nggak? Jadi itu hipertensi itu kan tekanan darahnya itu dimana tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140, terus bawahnya itu lebih dari 90. Terus ini ada gejalanya, ada sakit kepala, gelisah, terus ada jantung berdebar, pusing, penglihatan kabur, terus ada rasa sesak di dada sama bawah. Nah Ibu biasanya yang dirasain itu yang mana kalau pas lagi tinggi? Sininya kencang, Lehernya gitu. lahirnya kencang. Terus sama lagi. Dia sama matanya kunang-kunang. Terus sama ini ada faktor resikonya. Nah, dok hipertensi itu ada 2 faktor resiko yang dapat diperbarui sama yang nggak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui atau dimodifikasi itu ada umur, misalnya jenis kelamin, sama riwayat keluarga. Untuk riwayat keluarga dari ibu ada yang hipertensi? Ada. Siapa Bu? Ibu. Ibu. Terus ini juga ada kalau bertambahnya umur, resiko terkena penyakit hipertensi itu juga lebih tinggi. Terus ada resiko yang dapat dimodifikasi atau yang dapat diubah. Yang pertama itu ada obesitas, itu bisa berat badannya bisa diturunkan. Terus ada merokok, terus kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak atau sering konsumsi makanannya tinggi lemak. Terus ada konsumsi garam yang berlebih. Terus ada dislipid, konsumsi alkohol atau minuman soda, sama stres atau pikiran psikososalnya yang bisa diubah. Kemudian ada nih kategori normal tekanan darah itu kurang dari 120/80. Kalau yang prahipertensi 120 sampai 139 atau 80/89. Kalau udah yang hipertensi tingkat 1 yaitu 140/159 atau 90/99 bawahnya. Kalau ada yang hipertensi tingkat 2 yaitu 160 lebih dari 160/100, sudah masuk hipertensi tingkat 2. Ya udah hipertensi tingkat pertama misal. Terus ini ada pencegahan sama pengendalian dari hipertensi. Nah, risiko hipertensi itu dapat dikurangi dengan yang pertama itu mengurangi konsumsi garam. Nah, jangan melebihi 1 sendok teh per hari konsumsi garamnya. Terus yang kedua, ada melakukan aktivitas fisik seperti jalan-jalan, terus sepedanan, jogging gitu. Pokoknya minimal 5 kali dalam seminggu. Terus tidak merokok dan menghindari asap rokok. Terus yang selanjutnya itu diet dengan gizi seimbang. Terus
terus mempertahankan berat badan ideal, sama menghindari minuman beralkohol atau minuman soda. Terus ini ada diet pada pasien hipertensi. Nah, dietnya itu dalam cara masak yang dianjurkan yaitu menumis atau memasak sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium, jadi rendah garam. Terus untuk memperbaiki rasa masakan yang tawar dapat digunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, gula, kunyit, cuka, terus daun salam biar menambah rasa. Terus dengan cara menggoreng, menumis atau mempepes, kukus, terus juga bisa dipanggang, dapat menimbulkan atau menambah rasa masakan sehingga dapat tidak terasa tawar gitu, biar nggak ditambah garam. Terus ini pengendalian faktor risiko hipertensi menurut pedoman gizi seimbang. Untuk konsumsi natriumnya batasi kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Terus membatasi makanan olahan atau makanan cepat saji, sama kurangi garam saat masak. Kemudian untuk makanan yang berlemak, batasi daging berlemak, terus dari lemak susu, lemak minyak goreng. Itu minyak goreng itu sehari bisa 1,5 sampai 3 sendok makan per hari aja. Terus ganti minyak sawit dengan minyak zaitun, minyak jagung, minyak kedelai atau minyak sunflower. Terus ganti daging dengan ayam yang tanpa kulit. Terus untuk buah-buahan, perbanyak konsumsi buah-buahan sama sayur-sayuran. Terus untuk ikan, makan ikannya itu sedikitnya 3 kali per minggu. Terus utamakan ikan yang berminyak seperti tuna, makara, dan salmon. Terus kemudian ini ada makan-makanan yang hindari sih, seperti kayak minuman bersoda, terus bumbu-bumbu yang tinggi natrium, tinggi minyak, sama makan-makan yang dikalengkan, misalnya kayak sosis, terus buah kornet gitu, ikan sarden. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang. Nah, ada 10 pedoman gizi seimbang yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu biasakan konsumsi makanan yang aneka ragam, makan pokok, misal bukan dari nasi aja, dari jagung, ketela, ubi, itu juga bisa. Terus batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak, dari gula, garam, minyak-minyakan. Terus lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Terus biasakan mengkonsumsi lauk pangan yang mengandung protein tinggi, ada ikan, ayam, telur, itu kandungan proteinnya tinggi. Terus ada cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Terus biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, banyak makan buah dan sayur, biasakan membaca label pada kemasan pangan, sama syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Ini ada pesan piring makananku. Jadi setengahnya itu makanan pokok, terus ada 1/4 itu makanan lauknya, terus ada buah-buahan sama sayuran. Jadi satu piring itu komplit, ada makanan pokok, buah, sayur, sama lauknya. Terus ini ada piramida gizi seimbang. Konsumsi air mineralnya itu lebih dari 8 gelas per hari. Terus makanan pokoknya juga 3-8 porsi, sayur dan buahnya 3-5 porsi. Terus ada protein nabatinya 2-3 porsi, tahu, tempe. Terus sama protein hewaninya 2-3 porsi kayak ayam, telur. Terus ini ada tentang BNP. Jadi ada rekomendasi diet buat ibu itu dietnya diet rendah garam, diet gizi seimbang, terus hindari makanan pedas, terus perbaiki cara pengolahan makanan, meningkatkan aktivitas fisik, makannya itu teratur sesuai jadwal sama tepat waktu. Terus kalau bisa makanan yang basic atau makanan lunak gitu, biar nggak
lambung atau ususnya bekerja itu juga lebih berat. Terus sama ini ada pembagian waktu makan sehari. Jadi nasi atau penggantinya itu kalau pagi bisa 100 gram atau 150 gram atau setara dengan 1 centong atau 1,5 centong. Terus untuk lauk hewaninya 1 porsi, lauk nabatinya 1 porsi, sayurannya setengah porsi, terus ada buahnya 1 buah kayak pisang atau terus ada mincangnya itu kalau makan 1 sendok makan atau sekitar 10 gram. Terus ada selingannya itu bisa buah potong, untuk siangnya sama sih, nasinya juga 100 gram atau sekitar 1 centong, hewaninya 1 porsi atau 1 potong, nabatinya juga 1 potong, sayurannya bisa 1,5 sampai 1 porsi, buahnya juga 1 porsi, terus ada minyaknya 1 sendok makan. Ini selingannya sama buah potong atau apa. Sini ada ini. Jadi golongan karbohidrat itu bukan dari nasi aja, bisa dari nasi jagung, nasi tim, roti putih, terus ada singkong, talas, ubi, itu juga bisa jadi makanan pengganti nasi. Jadi nggak ada nasi aja. Terus ada ini protein hewani, ada yang rendah lemak itu ada ayam tanpa kulit, terus ada daging ikan, terus udang. Kalau yang lemaknya sedang itu ada bakso, terus daging kambing, daging sapi, hati ayam, kemudian ada otak, telur ayam, itu lemaknya sedang. Kalau yang lemak tinggi itu daging ayam dengan kulit, bebek, terus ada kornet, kuning telur, sosis, itu yang dihindari dietnya karena lemaknya tinggi. Terus ada protein nabati, itu contohnya ada kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, tahu, tempe, itu yang bisa diganti buat. Terus ada golongan sayuran yang sama semua sih, bayam, buncis, brokoli, kacang panjang, terus pare, wortel. Ini bisa dibawa pulang sama ibu buat nanti di rumah bisa diterapkan. Jadi pembagian makannya segini. Ini bisa dibawa pulang nanti. Kalau ada yang ditanyakan ada nggak? Soalnya terus udah sih sekarang. Ya, untuk contoh menunya sama kayak seperti kemarin ya Bu. Bisa diterapkan juga di rumah. Bisa ganti-ganti lauk-lauknya. Terus udah sih, udah itu aja. Nanti bisa kalau mau tanya bisa lewat WA atau lewat sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.